Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 241705104. Saya dari Ilmu Komputer angkatan 2024 kelas B. Saya di sini akan membuat soal terkait konversi RE atau regular expression dan FSA dan konversi mesin Moore and Minley. Saya di sini akan membuat soal yang berfokus kepada regular expression. Nah, di sini saya menggunakan bantuan AI untuk membuat soalnya, dan juga dari PPT teori bahasa dan otomata. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai regular expression atau ekspresi regular. Nah, di ekspresi regular ini itu ada beberapa simbol. Nah, yang pertama itu ada simbol bintang. Ini artinya muncul n kali atau tidak muncul. Nah, dia bisa muncul 0 atau tidak sama sekali sampai bisa muncul n kali. Terus ada lagi simbol tambah, itu setidaknya harus muncul 1 kali sampai dengan n kali. Jika yang tadi bintang itu dapat tidak muncul sama sekali, nah untuk yang tambah ini minimal harus muncul 1 kali. Untuk bintang dan tambah ini dituliskan superscript atau di atas begini. Terus kemudian ada simbol gabungan, yaitu tambah besar seperti ini, atau bisa ditulis tegak seperti ini, atau menggunakan simbol gabungan. Nah, ini artinya muncul salah satu penggabungan. Jadi di antara dua ini bisa muncul random antara 1 atau 0. Nah, terus untuk yang perangkai ini biasa ditulis titik atau biasa digabung langsung. Contohnya seperti ini. Ini di sela-sela sini harusnya ada titik, tapi bisa langsung ditulis bergabung seperti ini. Nah, ini perangkai ini maksudnya dia akan muncul muncul berbarengan, selalu muncul bareng gitu. Nah, untuk yang simbol gabungan ini itu random antara dua yang digabung. Terus untuk yang simbol titik ini biasa disebut konkatenasi atau diikuti. Jadi ini satu ini jika jika dirangkai dengan 0, maka satu ini akan selalu diikuti 0. Kemudian di sini saya akan membuat soal terkait simbol-simbol ini dari ekspresi reguler. Nah, di sini kan ini ada contohnya ekspresi reguler. Ini A diikuti B, lalu diulang dari bisa 0 atau sampai n kali, kemudian diakhiri dengan C. Nah, saya akan membuat soal dari contoh ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soal. Saya menggunakan bantuan dari AI. Nah, di sini kan ada beberapa contoh. Saya akan menggunakan soal, yaitu saya sudah membuat soalnya itu adalah A ditambah B, lalu diulang, kemudian diakhiri dengan B lagi. Jadi soalnya itu seperti ini. Nanti akan ada beberapa opsi pilihan yang isinya itu adalah hasil dari ekspresi regular atau untayan ini. Pilihannya adalah untayan ini, namun hanya ada satu untayan yang benar. Jadi pertanyaannya itu adalah mana dari opsi-opsi yang ada itu merupakan hasil dari ekspresi reguler ini. Jadi contohnya itu ekspresi reguler yang akan saya jadikan soal itu adalah A itu digabung dengan B, kemudian diulang, kemudian diakhiri dengan B. Nah, dari ekspresi reguler ini manakah untayan-untayan yang tepat gitu di antara opsi-opsi yang ada. Jadi kita buat manakah manakah himpunan, kan bentuknya dia himpunan ya. Ini dia bentuknya himpunan. Manakah himpunan untai berikut
yang keseluruhannya ini dapat diterima atau dapat diterima oleh ekspresi reguler ini. Jadi oke, saya akan menyiapkan 4 opsi. Nah, dari 4 opsi tersebut ada satu opsi yang benar. Oke, saya akan masukkan opsi-opsinya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa opsi. Nah, saya akan membahas bagaimana cara menjawab soal ini. Bagaimana mendapatkan himpunan yang benar dari ekspresi reguler ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Di sini ekspresi regulernya itu ada A plus B, kemudian apa ini namanya, diulang, kemudian diakhiri dengan B. Di sini dari ekspresi reguler ini kita tahu di sini itu ada gabungan. Nah, berarti dari antara A dan B ini itu akan muncul secara random antara A dan B. Dia akan muncul secara random antara A dan B. Di sini semua bisa muncul random A dan B. Kemudian setelah muncul A dan B, kita lihat operator setelah kurung ini itu ada operator bintang, atau ini artinya itu dari penjelasan ini bisa muncul n kali atau tidak muncul. Berarti dia bisa nggak muncul sama sekali atau 0, atau dia bisa muncul n kali. Nah, di sini berarti kita bisa munculkan antara A dan B ini itu bisa 0, bisa banyak kali. Misalnya di sini A muncul sekali, terus A muncul sekali, ini A muncul 2 kali bisa juga. Kemudian bisa juga A, terus bisa juga B, bisa juga nggak ada A dan ada B aja. Terus bisa juga B 2 kali, A 1 kali. Jadi bisa muncul random antara A dan B dan bisa diulang. Kemudian setelah kita lihat ini, kita lihat yang lain. Kita lihat yang terakhir adalah di sini B. Berarti ini adalah Nah, karena ini kan tidak ada simbol, berarti ini artinya yang ini diikuti. Nah, yang titik ini artinya dia diikuti oleh B di akhir. Jadi setiap dari kombinasi ini, kombinasi A atau B A atau A B, itu wajib diikuti oleh B di akhir. Karena di sini tidak ada simbol, ini harusnya simbol. Kalau tidak ada simbol begini berarti artinya dia simbol perangkai, atau bisa kita sebut konkatenasi. Artinya selalu diikuti oleh B di akhir. Jadi kesimpulannya dari rangkaian ini itu akan muncul random atau acak dari A atau B dan diulang sampai n kali, namun harus diakhiri dengan B. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang ada di sini. Itu pertama di sini ada A. Nah, ini sudah pasti salah karena harus wajib diakhiri oleh B. Oke, kita lanjut ke yang kedua karena ini sudah salah. Walaupun ini ada yang diakhiri B, tapi ada yang tidak diakhiri B. Ini dua ini tidak diakhiri B. Di sini aturannya harus diakhiri B. Kemudian yang kedua ini, yang pertama benar B diakhiri B, dan yang dua ini bisa muncul atau bahkan bisa tidak muncul. Di sini keterangannya bintang itu muncul n kali atau tidak muncul. Berarti di sini yang rangkaian ini itu tidak muncul dan diakhiri B. Nah, kemudian yang ini A muncul 2 kali, berarti di sini A diulang 2 kali dan diakhiri oleh B. Oke, benar. Kemudian di sini B muncul, kemudian A muncul, lalu diakhiri B. Oke, pilihan ini berarti benar. Pilihan ini dapat diterima oleh ekspresi reguler ini. Kemudian kita lanjut ke pilihan ketiga. Nah, di sini itu epsilon artinya string kosong. Nah, ini di epsilon string kosong dan A ini
ini tidak diakhiri B. Berarti artinya ini tidak bisa diterima karena wajib diakhiri oleh B. Oke, dan yang terakhir adalah B. Yang terakhir adalah ini ada B. Oke, benar karena ini bisa tidak muncul sama sekali namun harus diakhiri B. Kemudian yang kedua ini salah karena ini diakhiri oleh A. Dia harusnya diakhiri oleh B. Ini artinya B ini itu muncul dari sini, terus diulang lagi dan munculnya A. Kemudian harusnya diakhiri B. Karena di sini tidak diakhiri B, berarti ini tidak dapat diterima oleh ekspresi reguler ini. Kemudian untuk yang BAA ini juga tidak dapat diterima oleh ekspresi reguler ini. Jadi kesimpulannya yang bisa diterima oleh ekspresi reguler ini cuma pilihan yang kedua, yaitu B, terus AAB, kemudian BAB. Oke, kita tanyain dulu. Oke, jadi pilihan yang benar adalah himpunan B, AAB, dan BAB. Oke, sekian video pembuatan soal dan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.